Halo, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apakah cara membangkitkan kundalini ini gampang atau susah. Nah, penasaran? Simak video ini selengkapnya. Oke. Jadi gini, kenapa kok saya membahas tentang apakah membangkitkan kundalini atau cara membangkitkan kundalini itu gampang atau susah? Karena sebenarnya banyak juga yang bertanya kepada saya tentang hal tersebut. Jadi beberapa waktu yang lalu banyak murid-murid saya dan juga banyak orang-orang di luar sana bertanya tentang Master, apakah kundalini ini mudah atau gampang untuk dibangkitkan? Karena orang tersebut kebetulan pernah membaca beberapa buku dan di buku tersebut menjelaskan bahwa kundalini itu akan aktif jika dilatih dalam waktu yang cukup lama. Itu artinya kundalini ini akan sulit sekali untuk dibangkitkan secara singkat atau secara maksudnya secara instan, bukan instan juga ya, tapi secara istilahnya waktu singkat lah, anggap aja singkat gitu ya. Jadi secara singkat, sehingga orang yang ingin belajar kundalini yang awalnya semangat akhirnya jadi minder gitu. Dan memang sih saya juga pernah membaca salah satu buku dan bahkan beberapa buku juga yang membahas tentang kundalini. Dalam buku tersebut juga menerangkan bahwa kundalini ini membutuhkan waktu yang cukup lama agar kundalini atau energi kundalini benar-benar aktif. Jadi bisa naik dari cakra dasar, bisa benar-benar naik ke cakra mahkota. Nah, meskipun saya juga tidak menyalahkan orang yang istilahnya menulis buku tersebut, dan juga saya tidak menyalahkan orang yang berpendapat bahwa kundalini itu sangat susah dan sangat berat sekali untuk dibangkitkan, tapi saya juga memiliki pendapat lain gitu. Dan bahwa kundalini tidak sesulit dan tidak istilahnya se ekstrim ya orang-orang bayangkan itu. Jadi orang kalau mau belajar kundalini pun, kalau sama saya bilangin, kalau kamu mau belajar ya kundalini ini mudah. Tapi meskipun mudah, meskipun gampang, ya kalau orang itu tidak istiqomah, istilahnya tidak serius untuk belajar juga sulit gitu. Dan kenapa kok banyak orang yang menganggap bahwa kundalini itu sulit untuk dibangkitkan, berat untuk dibangkitkan? Itu ada banyak faktor sebenarnya. Yang pertama, dia tidak memahami dirinya sendiri. Dalam arti dia tidak memahami potensi yang ada dalam dirinya. Dan yang kedua dia juga tidak paham tentang cakra-cakra mana yang harus dibangkitkan terlebih dahulu, tentang bagaimana cara step by stepnya itu seringkali diabaikan gitu. Dan kalaupun dia mengikuti step-stepnya, ada beberapa hal atau beberapa poin ya menganggap bahwa sebenarnya belum aktif sempurna, dia sudah melanjutkan ke step berikutnya, maksudnya begitu. Jadi katakanlah contoh, ada orang yang membangkitkan karena kundalini kan ketujuh cakra harus aktif ya, dia mulai membangkitkannya dari cakra dasar. Nah, dia menganggap bahwa cakra dasarnya sudah aktif, kemudian dia melanjutkan ke step berikutnya, ke cakra seks. Padahal cakra dasarnya ini ketika dilihat atau ketika dideteksi belum benar-benar aktif, sehingga ketika dia sudah mulai mengaktifkan ke cakra berikutnya sampai cakra mahkota, pada akhirnya ada beberapa cakra yang belum benar-benar aktif sempurna, belum benar-benar siap. Jadi jalur kundalininya itu belum benar-benar siap untuk istilahnya mengakomodir energi kundalini itu. Jadi kan kalau kundalini seringkali saya ibaratkan sebagai kereta ya, energinya sebagai kereta, dan setiap jalur sebenarnya sebagai rel, dan cakra itu adalah sebagai stasiunnya. Jadi kalau stasiunnya belum siap, sehingga ketika dia mau naik ya agak susah gitu loh. Atau mungkin jalurnya kan belum benar-benar siap. Kalau stasiunnya belum siap, jalurnya otomatis juga belum begitu siap. Jadi kundalini kan dari cakra dasar, dari tulang ekor gitu kan, naik. Kalau gerbang A belum siap, maka kan belum bisa dilewati. Itu artinya percuma juga kalau di istilahnya cakranya ini hanya diaktifkan secara setengah-setengah, sehingga nantinya kalau berharap untuk naik ya otomatis sulit. Dan inilah yang belum disadari oleh banyak orang.
Dan ketika orang itu menganggap bahwa ini Kundalini harus sulit, susah, bertahun-tahun dan lain sebagainya, itu karena memang belum ada yang istilahnya dulu itu mereka nggak tahu soal itu. Bisa jadi begitu ya, bisa jadi begitu, atau bisa juga karena memang ada beberapa kondisi tubuh yang belum siap. Ya tidak hanya soal cakra juga, kondisi tubuh juga mempengaruhi Kundalini itu bisa aktif atau tidak. Nah, lantas bagaimana dengan Kundalini itu, katakanlah kok selain itu apakah ada faktor lain yang membuat Kundalini itu sulit untuk dipelajari atau sulit untuk bangkit, sulit untuk aktif dan lain sebagainya? Ya kurang lebih sih dua hal itu. Oh ya, ada lagi yang namanya belajar otodidak. Itu sering kali. Jadi belajar dari buku. Ya namanya buku tentu saja akan menjelaskan bahwa ini tidak bisa aktif secara instan, tidak bisa aktif secara cepat dan lain sebagainya. Karena kalau di buku itu menerangkan tentang juga cara membangkitkan Kundalini, otomatis orang itu akan belajar dari buku. Dan Kundalini ya kalau dipelajari dari buku ya jelas susah, sulit. Karena kalau menurut saya pribadi, Kundalini itu harus ketika mau dibangkitkan itu harus ada pembimbing, harus dibimbing gitu. Seringkali ketika murid saya datang, saya bersihkan dulu cakranya, mulai dari cakra dasar, cakra seks sampai ke cakra mahkotanya, sehingga benar-benar bersih, benar-benar ready. Lalu saya alirkan juga energi untuk pertama kalinya, sehingga mereka bisa merasakan energi-energi positif dalam tubuhnya. Nah, kepekaan energi juga penting gitu. Nah, dari situlah kemudian dia mulai belajar, mulai meditasi Kundalini, mulai merasakan potensi-potensi energi, mulai menarik energi dari alam, mulai membangkitkan titik-titik cakra dalam tubuhnya dan lain sebagainya, sampai benar-benar tubuh dan energi dan cakra dan lain sebagainya itu benar-benar siap, benar-benar ready gitu. Nah, itulah yang mungkin saja tidak didapatkan orang-orang yang belajar dari buku gitu. Dan karena buku juga tidak mungkin juga menjelaskan secara gamblang ya kan? Tidak bisa menjelaskan secara poin-poin besarnya gitu. Ya mungkin kalau buku itu hanya menjelaskan tentang poin-poin singkat saja, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau orang tanya sama saya, Mister, cara membangkitkan Kundalini itu susah apa gampang? Saya jawab gampang gitu. Kenapa kok gampang? Ya jelas karena ada yang membimbing gitu kan. Nah, meskipun gampang, ingat seperti yang awal saya katakan tadi, Anda harus istiqomah. Itu kuncinya, istiqomah. Kalau Anda belum bisa istiqomah, ya mending diurungkan aja niatnya untuk belajar Kundalini. Ya kayak gitu. Nah, lalu gimana cara membangkitkannya? Cara membangkitkannya nanti di video ini saya bagikan step-stepnya dulu. Jadi yang pertama, Anda harus menyiapkan tentu saja jasmani, fisik dulu. Fisik harus benar-benar siap, ya kan? Siap, harus sehat ya. Yang kedua, harus punya niat dan serius, tulus ya. Jadi bukan untuk unjuk kegigihan, unjuk kebolehan, bukan untuk unjuk istilahnya untuk kesombongan lah ya. Jadi memang benar-benar tulus. Memang untuk diri Anda memang butuh untuk belajar ini, entah itu untuk meningkatkan spiritualitas Anda, meningkatkan istilahnya kedamaian hati dan sebagainya. Seperti itu, harus ada punya niat yang tulus dan memang serius. Yang ketiga, Anda harus mulai dengan menyiapkan titik-titik cakra Anda. Harus mulai menyiapkan titik-titik cakra Anda sehingga cakra Anda memang benar-benar ready, benar-benar bangkit gitu kan, sehingga nantinya energi Kundalini yang mulai naik dari atas ke bawah itu lancar gitu. Dan yang ketiga, harus ada pembimbing. Ingat, Kundalini kalau dipelajari secara otodidak bahaya. Itulah kenapa ada yang namanya sindrom Kundalini dan lain sebagainya. Itu karena orang itu belajar tanpa guru, tanpa pembimbing kayak gitu. Jadi kalau saran saya, kalau Anda mau belajar Kundalini, Anda carilah pembimbing yang tepat. Dan yang kelima, ya tentu saja harus sabar, ya kan, sabar. Anda harus melakukan step by stepnya dengan baik,
dengan sabar juga, karena itu tadi setiap orang tentu saja berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan Anda juga harus tahu, harus ingat juga, Anda pernah sekolah tentu saja dengan guru yang sama, tapi hasilnya ya ada yang pintar banget, ada yang ya sedengan, ada yang mungkin belum paham kan gitu. Jadi harus sabar gitu kan. Ya sama-sama memang secara prosedur katakanlah belajar 7 sampai 1 bulan, mungkin 1 bulan sudah mulai ada progres yang baik gitu. Ya belum tentu Anda dalam 1 bulan juga punya progres yang baik, tapi ya Anda harus sabar untuk itu. Dan saya yakin ketika Anda sabar, Anda belajar dari kekurangan-kekurangan sebelumnya, apa yang kurang, apa yang belum ada, apa yang belum saya lakukan, ya saya yakin, dan saya yakin banget, saya yakinnya Anda akan pasti akan berhasil. Kurang lebih seperti itu. Anda harus pahami 5 step itu, Anda harus punya 5 step itu. Oke? Nah, tentang bagaimana cara membangkitkan kundalini, nah nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk itu nantikan video-video saya selanjutnya agar nanti tidak ketinggalan, khususnya tentang gimana sih caranya membangkitkan kundalini dengan mudah. Dan oh ya, biar kamu nggak ketinggalan, silahkan subscribe channel ini, channel Asosiasi Reiki Indonesia, dan nyalakan notifikasinya sehingga ketika saya update video Anda langsung mendapatkan notifikasi. Terima kasih telah menonton, salam Rahayu.